Iya. Jadi mengawali dakwah untuk keluarga atau masyarakat yang mereka belum paham tentang tauhid, tetap mengawali dakwah dengan tauhid. Tazkiyatun nufus tetap bagian daripada tauhid. Bahwa para nabi dan para rasul mereka berdakwah juga dengan tazkiyatun nufus. Bagaimana Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan Quran dan Sunnah, wa yuzakkihim, artinya membersihkan mereka. Tentunya pertama kali membersihkan hati mereka, yang pertama kali dari apa? Kesyirikan, dari riya, kemudian baru yang lainnya, dari kesombongan, dari yang sifat-sifat yang jelek. Tetap tazkiyatun nufus dimulai dengan mendakwakan dakwah tauhid. Kalau mengawali dakwah itu dengan menjelaskan tentang bagaimana kisahnya para anbiya wa rusul alaihi wasallam dalam menegakkan dakwah tauhid, kita bisa membawakan cerita bagaimana dakwah para anbiya. Antum lihat Nabi Yusuf alaihissalam ketika di penjara, apa Nabi meninggalkan dakwah tauhid? Nabi Yusuf di penjara tetap mendakwakan kepada orang-orang yang di penjara agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Itu dalam kondisi yang sulit, di penjara tetap seperti Nabi Muhammad SAW tetap mendakwakan dakwah tauhid. Ketika di Mekah, beliau mendakwakan dakwah tauhid. Ketika haji, orang-orang menikah Nabi mendakwakan dakwah tauhid. Ketika Nabi, para sahabat disiksa, tetap mendakwakan dakwah. Ketika Nabi diboikot, tetap mendakwakan dakwah tauhid. Diboikot, tetap dakwah tauhid. Ketika Nabi hijrah, tetap sepanjang perjalanan mendakwakan dakwah tauhid. Enggak tinggal sampai akhir hayatnya. Jadi dakwah tauhid ini enggak boleh kita tinggalkan. Terus kita mulai dakwah ini dengan dakwah tauhid dan kita akhiri dengan dakwah tauhid. Dan ini dakwah yang diberkahi oleh Allah. Soal masalah hidayah bukan urusan kita. Urusan siapa? Allah SWT. Di tangan Allah hidayah itu. Tapi kita harus mulai sesuai dengan syariat, dengan perintah Allah dan perintah Nabi Muhammad SAW untuk memulai dakwah ini dengan dakwah tauhid. Soal orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk, bukan urusan kita. Allah yang menunjuki manusia. Apakah dia dapat hidayah atau tidak, itu Allah yang punya hak. Makanya Nabi sudah mendakwakan pamannya dengan sebaik-baik dakwah tauhid, tetap aja pamannya Abu Thalib tidak beriman sampai akhir hayatnya. Dan Allah mengatakan, innaka latahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau enggak bisa menunjuki orang yang kau cintai, tapi Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki. Maka dakwah itu tetap kita mulai dengan dakwah tauhid. 6, yang lain. Ya, kalau dia pernah berbuat kesyirikan dan sebagian dia sudah ketahui kemudian dia masih melakukan kesyirikan, dia wajib taubat kepada Allah. Artinya syiriknya yang besar itu membatalkan syahadatnya dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan di dalam kitabnya I'anul Mustafid Syarah Kitab Tauhid, dan juga para masyayikh yang lainnya. Kalau memang dia sudah mengetahui tentang itu, tetap dia masih berbuat kesyirikan, maka dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat yang nggak perlu di depan orang banyak, cukup dia 1 orang atau dia sendiri mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian tetap dia kembali kepada Allah Ta'ala, meninggalkan semua perbuatan syiriknya, menyesali semua perbuatannya, kemudian dia punya azam yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Kemudian dia belajar. Ya, kebanyakan orang yang bertaubat ini tidak belajar. Antum wajib belajar, dan semuanya wajib belajar. Belajar tentang agama Islam ini wajib. Mereka yang taubat dari perbuatan syirik, mereka yang taubat dari perbuatan bid'ah, mereka yang taubat dari menyanyi atau musik, atau dia sebagai bintang film, atau dia sebagai pekerja di tempat-tempat yang haram, dia wajib taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan wajib belajar. Terus belajar. Harus belajar, bukan jadi panitia pengajian, bukan. Belajar agama yang benar. Belajar sungguh-sungguh Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi salaf. Duduk di majelis ilmu, bergabung dengan kaum muslimin, meskipun dia sebagai seorang pejabat atau orang yang dikenal atau banyak orang, tetap duduk bersama kaum muslimin, karena dia ingin taubat yang diterima oleh Allah. Karena yang kita tuju dengan taubat kita diterima, kita ingin masuk surga, dan mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa. Jangan sampai kita kembali lagi dalam perbuatan dosa itu. Bab juga diceritakan, ada orang-orang yang dia bertaubat, dia ceritakan
dulu tentang kesyirikannya. Bahkan ada dai yang senang cerita tentang perbuatan syirik yang dulu. Gitu. Nggak boleh. Dia wajib taubat kepada Allah atas semua perbuatan dosa dia dari syirik atau bid'ah, dia wajib dia taubat kepada Allah. Dan jangan diceritakan lagi. Jangan ceritakan lagi pada orang dalam dakwah itu, dulu saya pernah berbuat syirik, dulu saya pernah berbuat bid'ah, ikut dengan orang-orang. Gak perlu diceritakan. Allah sudah tutup, kok dibuka lagi? Yang akhirnya ini termasuk apa? Mujahirin. Nabi bersabda, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Umatku akan diampuni dosanya Allah kecuali mujahir. Mujahir orang yang menampakkan yang dia berbuat dosa tadi malam, kemudian Allah sudah tutup, diceritakan siangnya kepada orang. Nggak boleh. Apakah itu perbuatan syirik, apakah itu perbuatan bid'ah atau perbuatan maksiat, dia tutup udah. Jangan ceritakan lagi perbuatan dia yang dulu, yang dia berbuat syirik kepada Allah, atau dia berbuat bid'ah, atau dia berbuat maksiat, jangan ceritakan lagi. Ini masih ada kadang-kadang dai yang cerita masa lalunya ketika dia jadi ahlul bid'ah. Jangan ceritakan. Ini mujahirin. Akhirnya mengajak orang untuk berbuat bid'ah. Dai aja pernah berbuat bid'ah, saya juga berbuat bid'ah dulu, nanti taubat di akhir hayat kita. Nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Ini mujahirin, nggak boleh. Makanya kita taubat kepada Allah Taala dengan taubatan nasuha. Jangan kita ceritakan lagi semua perbuatan kita yang dulu. Jangan kembali lagi. Dan kita betul-betul azam untuk taubat kepada Allah. Mudah-mudahan taubat kita istiqamah dan diterima oleh Allah, dan istiqamah dalam taubatnya sampai akhir hayat kita. Karena kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, taubat itu merupakan awal perjalanan seorang muslim. Pertengahan dan akhir kehidupan seorang muslim, taubat kepada Allah Taala. Nabi bertaubat 100 kali dalam sehari. Kita juga demikian. Dan terus belajar. Saya ingatkan ini belajar. Karena banyak yang taubat kemudian nggak belajar. Dan sok tahu. Ya seperti yang saya sebutkan, taubat kemudian jadi panitia majelis taklim. Taubat, jangan jadi panitia. Belajar agama ini yang benar. Sungguh-sungguh, kemudian mengamalkan amal-amal soleh dan terus mohon kepada Allah agar taubat kita diterima oleh Allah Taala, dan mudah-mudahan kita diakhiri oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya saya pikir cukup. Ada lagi? Mungkin satu lagi. Terakhir, ini ada pertanyaan. Ya, pertanyaan Bapak berkaitan dengan alat bantu yang Bapak gunakan, itu tongkat. Itu memang karena dibutuhkan kan. Seperti orang tua yang sakit atau dia tidak bisa untuk berjalan, dia wajib dia harus menggunakan tongkat. Yang nggak ada masalah, dalam Islam boleh, nggak ada masalah. Cuma tetap dia mempunyai keyakinan bahwa ini sebagai alat bantu aja, yang menolong dia adalah Allah SWT. Sama seperti kita berobat, kita minum obat. Pada hakikatnya yang mengobati, pada hakikatnya yang menyembuhkan kita Allah SWT. Kita nggak bergantung kepada obat, tidak. Tapi tetap kita harus minum obat. Seperti orang yang punya penyakit yang terus menerus, yang dia harus minum obat, maka dia tetap punya keyakinan bahwa obat itu sebagai sarana aja yang menyembuhkan Allah SWT. Wa idza maridtu fahuwa yashfin, apabila aku sakit Allah menyembuhkan. Jadi kemudian jangan kemudian punya anggapan kalau gitu saya nggak menggunakan tongkat. Ya kalau nggak menggunakan tongkat nggak bisa jalan, nggak bisa ke masjid, nggak bisa kemana-mana. Jadi ini juga bisikan-bisikan dari syaitan yang kita wajib hati-hati. Tetap kita punya keyakinan bahwa ini sebagai alat bantu aja untuk kita berjalan, tapi tetap yang menggerakkan kita adalah Allah Taala. Seperti kita juga berobat atau yang lainnya. Saya pikir itu yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam. Ini sebelum saya tutup ada pertanyaan yang dari Masjid Nurut Tauhid ini. Pertanyaan yang berkaitan dengan kuburannya para nabi alaihi wasallam. Jadi kuburan para nabi alaihi wasallam itu adanya di Palestina. Nah, bagaimana tentang masalah ini? Ya memang dakwanya para nabi dan para rasul ya di sekitar itu dulu. Dan itu nggak ada masalah. Dan juga nggak ada yang tahu, disembunyikan semuanya. Nggak ada kuburan nabi yang tampak kecuali kuburan Nabi Muhammad SAW. Yang lain nggak ada yang ditampakkan kuburan-kuburan itu. Adapun yang sekarang kuburan ini kuburan itu banyak yang bohong semuanya. Jadi diantara hikmahnya kuburan para nabi itu nggak ditampakkan. Memang dulu itu dibangun oleh orang-orang Yahudi Nasrani. Kemudian setelah itu hilang asarnya mereka. Asarnya hilang.
Dan para nabi dan para rasul alaihissalam memang dakwahnya di sekitar itu. Apakah dari mulai Nabi Ibrahim dan yang lainnya, ya Mekah, Palestina dan yang lainnya. Kemudian yang berkaitan dengan makam Ibrahim itu yang dekat Ka'bah bagaimana? Itu makam tempat berdirinya, bukan kuburan. Makam arti tempat berdiri Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah. Dan itu menjadi syariat untuk kita sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Dan itu sebagai syariat ketika kita selesai tawaf disunahkan kita sholat 2 rakaat di makam Ibrahim. Adapun berkaitan dengan masalah pembagian tauhid, rububiyah, uluhiyah semua sudah saya jawab ini. Dan ada pembahasannya di buku ini dan juga buku yang lain. Saya pikir cukup sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita untuk terus menuntut ilmu dan juga mendakwakan dakwah tauhid ini agar umat ini paham tentang tauhid dan juga menjauhkan segala macam perbuatan syirik, memahami tentang sunnah, menjauhkan bid'ah, melaksanakan ketaatan kepada Allah dan juga menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Saya ingatkan kepada saya dan juga kepada semuanya untuk bertakwa kepada Allah dan terus menuntut ilmu syar'i. Terus, apakah kita sebagai orang awam, kita sebagai penuntut ilmu, atau kita sebagai da'i, nggak boleh tinggal. Kita terus menuntut ilmu syar'i, membaca kitab-kitab para ulama salaf, membaca Quran dan Sunnah dan tafsirnya dan juga syarahnya agar kita paham, kemudian kita mengamalkannya dan mendakwakannya kepada umat agar mereka memahami tentang agama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan juga memberikan rahmat kepada kita, memberikan manfaat dari kajian ini dan juga diberikan hidayah taufik untuk mengamalkannya. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.